warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menyampaikan hasil analisis checklist warning, yaitu tentang detecting overstate operating cash flow pada PT Ultra Jaya Milk. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Saya Desti Desansitika. Saya Puspita Sari. Saya Sylvia Octaviani. Saya Marfati Nurhatina. Saya Rafia. Baiklah, berikut penjelasan dari kelompok kami. Nah, pembahasan yang pertama yaitu checklist warning. Mencari anjak piutang, penjualan piutang, atau transaksi lain untuk membawa arus kas lebih awal. Nah, dalam kondisi real perusahaan pada PT Ultra Jaya Milk terdapat penambahan piutang lain-lain, yang mana pada laporan arus kas konsolidasian pada tahun 2019, penambahan piutang lain-lain ini sebesar 9.137 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa penambahan piutang lain-lain membawa arus kas lebih awal. Nah, kemudian yang kedua, lihat apakah perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok lainnya seperti peningkatan hutang. Nah, untuk dalam kondisi real pada PT Ultra Jaya Milk, perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok dengan meningkatkan utang tahun. Kemudian penjelasannya, perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok dengan meningkatnya jumlah hutang setiap tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah liabilitas pada tahun 2016 sebesar 749.966.146.582 rupiah. Kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 yaitu sebesar 953.283 juta rupiah. Hal ini dikarenakan PT Ultra Jaya Milk mengalami penurunan laba yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena kenaikan pendapatan yang tidak diikuti oleh kenaikan. Nah, selanjutnya carilah perjanjian timbal balik atau pembelian kembali atau kontrak jenis asuransi. Pada tahun 1981, PT Ultra Jaya menandatangani perjanjian lisensi dengan Kraft General Food Ltd USA untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk keju dengan merek dagang Kraft. Pada tahun 1994, kerjasama ini ditingkatkan dengan mendirikan perusahaan patungan, yaitu PT Kraft Ultra Jaya Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan sebesar 30%. Baiklah, checklist warning selanjutnya adalah apakah ada peningkatan abnormal dalam aset jangka panjang. Nah, dalam kondisi real PT Ultra Jaya Milk terdapat peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 60%. Peningkatan aset jangka panjang dapat dibuktikan pada laporan posisi keuangan dalam pos aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2017 sebesar 1.746.650 juta. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah aset tidak lancar sebesar 2.762.350 juta. Peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 60%. Hal ini yang membuat perusahaan mengalami peningkatan abnormal dalam aset jangka panjang. Uraian selanjutnya, apakah ada kewajiban kontingensi atau kewajiban lain di luar neraca yang diungkapkan? Dalam kondisi real, PT Ultra Jaya tidak ada. Itu karena dalam PT Ultra Jaya Milk tidak ada kewajiban kontingensi atau kewajiban lain di luar neraca yang diungkapkan. Analisis kontingensi di PT Ultra Jaya tidak terdapat kewajiban kontingensi sebagaimana yang telah dilampirkan di atas bukti catatan atas laporan keuangan dari tahun 2018 maupun 2019, di mana dalam laporan keuangan tidak dicantumkan mengenai adanya kewajiban kontingensi, melainkan hanya mencantumkan kewajiban yang pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Uraian selanjutnya, apakah ada pendapatan dari jenis pelanggan yang tidak biasa? Dalam kondisi real PT Ultra Jaya Milk tidak ada.
Itu karena semua pendapatan PT Ultra Jaya Milk diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Tidak ada pendapatan dari jenis pelanggan yang tidak biasa karena seluruh pendapatan perseroan diperoleh dari penjualan produk minuman dan makanan serta pendapatan dari jasa pengolahan. Penjualan produk dilakukan di dalam negeri dan penjualan ekspor. Uraian selanjutnya, apakah ada aset yang tidak biasa? Dalam kondisi real PT Ultra Jaya tidak ada, karena dalam PT Ultra Jaya Milk tidak ada aset yang tidak biasa. Hal ini terbukti pada laporan posisi keuangan karena pada PT Ultra Jaya Milk hanya ada aset lancar dan aset tidak lancar. Uraian yang terakhir, adakah perubahan abnormal dalam belanja modal? Dalam kondisi real PT Ultra Jaya Milk tidak ada, karena perubahan masih berjalan normal dalam belanja modal. Untuk mengurangi resiko ini, perseroan selalu memantau fluktuasi perubahan kurs mata uang asing terhadap rupiah dan melakukan tindakan yang diperlukan seandainya terjadi fluktuasi yang akan merugikan. Selain itu, untuk menanggulangi kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan pinjaman atau utang bank, maka perseroan berusaha untuk melakukan pinjaman bank dengan menggunakan dasar mata uang rupiah. Sekian hasil penyampaian mengenai analisis checklist warning pada PT Ultra Jaya Milk. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.